Assalamualaikum. Jadi gini, kalau situ bosen sama film animasi hewan ala Disney Pixar yang penuh dengan warna cerah dan karakter imut-imut, ngomong tiap 5 detik, udah paling betul nonton film Flow ini aja. Cius, beda banget. Gak ada dialog, gak ada lagu catchy, gak ada kisah pahlawan penuh inspirasi, gak ada juga agenda L lagi bete. Cuma isinya hewan-hewan di kapal yang terombang-ambing, tapi bagus. Inilah dunia animasi versi Jeans Zilbalodis. Bayangkan seekor kucing dan kawanan hewan lain harus bersatu di tengah banjir besar. Tapi jangan harap ada lelucon slapstick ala Pixar atau happy ending ala rumah produksi animasi sebelah. Flow bercerita tentang seekor kucing mandiri yang kehilangan rumah akibat banjir besar dan menemukan tempat berlindung di kapal bersama hewan lainnya yang ia temui selama di perjalanan berlayar. Meski sifat dan karakter mereka beda banget, semuanya harus saling bantu supaya bisa survive di lautan luas penuh dengan pemandangan yang absurd dan surreal. Dan gak ada dialog nih di film ini. Film ini cuma ngandelin visual yang kuat dan gerakan kamera yang bikin kita hanyut dalam perjuangan mereka selama menerjang banjir. Cuma 2 kekurangan film ini, dan itu pun minor. Boleh kalian anggap setuju, kalau tidak setuju juga nggak apa-apa. Pertama, adegan pas si burung tiba-tiba naik ke atas langit dan menghilang. Kolerasinya dengan keseluruhan film dibilang ada ya ada, tapi tipis. Jadi tanpa adegan ini sebenarnya nggak jadi masalah. Atau mungkin akan jadi sedikit masalah karena semula kawanan binatang ini kan terutama si kucing seperti punya tujuan ke bukit tersebut. Dan kalau dihilangkan juga nanti akan jadi pertanyaan. Ya 50-50 sih, cuma tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana si burung tadi itu bisa tiba-tiba melayang dan menghilang, terus ya udah bye-bye aja. Dan petualang mereka akhirnya berlanjut lagi gitu loh. Walaupun visualnya keren abis, ada beberapa momen yang sayang banget cuma lewat gitu aja. Padahal bagian-bagian ini tuh penting banget. Kayak pas si binatang saling bantu atau saat mereka hadapin bencana alam. Jadinya kita nggak dikasih cukup waktu buat ngerasain emosi dari tiap adegan. Kalau aja film ini bisa lebih sabar dikit, momen-momen ini pasti bisa lebih ngena dan bikin baper. Karena potensi itu ada kali boy. Sinematografinya unik banget dan nggak biasa. Zilbalodis benar-benar ngerti cara bikin visual yang kuat tanpa efek atau tekstur realistis ala film-film animasi besar. Teknik kameranya kayak crane tilts, whip paints, bikin kita tuh berasa ada di situ bareng para kawanan hewan ini. Landscape pemandangan bencana alam yang punya cerita besar di dalamnya. Tanpa perlu banyak ornamen seperti film-film animasi lain. Ya cukup kita ngelihat bagaimana si hewan-hewan ini berinteraksi dan bagaimana banjir itu mengancam kehidupan mereka. Ini bukan animasi yang mulus, rapi kayak Pixar lah misalnya. Malah kayak punya karakter yang lebih real dan kasar. Detail-detail kecil ini bikin film Flow punya feel yang beda banget dan lebih personal dan juga otentik men. Terus soal tema toleransi dan empatinya. Nah ini nih, jadi alasan kalian wajib banget untuk ajak anak-anak, ayah dan bunda untuk nonton film ini. Karena premisnya bagus banget. Banyak film hewan yang biasanya cuma fokuskan ke aksi atau misi penyelamatan ala-ala pahlawan doang. Tapi di film Flow ini punya cara pandang yang berbeda. Dan kemasan dan isinya ini akan jadi sesuatu yang baru, pengalaman yang baru buat anak-anak yang demen sama film animasi. Dan di sini lewat kehadiran karakter-karakternya kita tuh belajar buat saling ngerti dan ngehargain satu sama lain. Ya meski beda banget secara naluri hewan alamiah mereka. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi lebih ke gimana mereka saling bantu buat bertahan hidup di dunia yang tiba-tiba diterpa kiamat kecil bagi hutan dan kawanan binatang tersebut. Terus soal karakter yang beragam tadi punya gayanya masing-masing. Tiap hewan di film Flow ini punya kepribadian yang unik. Dari si kucing hitam yang santai tapi dia peka, kapibara yang pintar dan bijak, si anjing yang baik yang sebenarnya salah pergaulan aja, kemudian burung yang kelihatan galak dan sombong tapi sebenarnya peduli, kemudian si lemur egois yang taunya cuma hartanya doang, atau si paus raksasa yang sebenarnya punya andil menyelamatkan kawanan ini walaupun nongolnya cuma sesekali. Interaksi mereka itu nggak
nggak selalu akur. Kadang lucu, kadang bikin gemes. Tapi justru itu yang bikin ceritanya jadi makin seru. Kita jadi pengen tahu gimana mereka ngejalanin perjalanan ini bareng-bareng meski beda sifat. And last but not least, film ini segera tayang di bioskop lokal 8 November 2024. Jadi kalau kalian bertanya aku nonton di mana, ya kalian bisa jawab sendiri di mana. Intinya adalah film ini wajib pakai banget ditonton. Buat kalian yang suka sama animasi berbau binatang, atau suka sama karakter kucing, atau yang pernah main game Stray dan pengen ngerasain vibes yang sama tapi versi kucing yang kejebak banjir bandang. Nah, ada yang pernah mainin gamenya? Kalau pernah pasti relate dong. Ini animasinya mirip-mirip kan sama Stray? So, film Flow ini wajib pakai banget ditonton dan harus ada di watchlist kalian. Good job untuk Zil Balodis, sukses mengubah kisah sederhana ini jadi pengalaman yang baru dan mengesankan buat kita yang dewasa atau bahkan untuk para anak-anak. Jangan lupa juga untuk dukung Kawan Review yang bisa kalian scan di barcode yang tertera di video biar Kawan Review bisa nonton semua film dan review semua film yang kalian mau, yang rilis. Karena luar biasa modalnya kawan-kawan. Yaudah deh, gimana? Kalau kalian suka dengan review ini silahkan like videonya. Kalau tidak suka juga boleh di dislike. Dan share pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada yang udah nonton duluan juga film Flow ini, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan aku gak akan pernah bosan untuk ngajak kalian subscribe channel Kawan Review biar tahun ini, mudah-mudahan lah ya, tahun ini tembus 100.000 subscribers. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.